Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Pada malam hari ini kita akan melanjutkan kajian kita, yaitu kajian tafsir Ibnu Katsir surat Al-Baqarah ayat 94, 95 dan 96 insyaallah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul in kanat lakumud darul akhiratu 'indallahi khalisatan min dunin nas fatamannawul mauta in kuntum shadiqin walan yatamannawhu abadan bima qaddamat aydihim wallahu alimun bizzalimin. ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر wallahu basirum bima ya'malun. Dan kita akan memberikan penjelasan sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah di dalam tafsir Al-Qur'anul Azim. Qul in kanat lakumud darul akhirah, katakanlah wahai Muhammad, in kanat lakumud darul akhirati indallahi khalisatan, jika negeri akhirat di sisi Allah. Jadi orang-orang Yahudi ini, sebagaimana yang kemarin kita telah membahas di beberapa ayat yang sudah kita bahas, bahwa Bani Israel ini adalah umat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di muka bumi ini. Tapi mereka zalim, mereka fasik. Nah, apa yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi? Di antaranya adalah mereka menganggap bahwa orang Yahudi ini dijamin oleh Allah masuk surga, selain Yahudi masuk neraka. Ada kira-kira yang memiliki pemahaman seperti ini? Surganya sudah dikapling, Pak. Jadi surganya itu sudah dikapling. Jadi surganya Allah itu hanya untuk mereka saja. Yang lain, kelompok-kelompok yang lain masuk neraka semua. Jadi yang paling benar dirinya, yang paling benar hanya mereka. Yang lain yadkhuluna finnar, mereka masuk neraka. Makanya ikut kelompok kami, ikut kita saja. Kita nanti yang akan dijamin oleh Allah masuk surga. Kalau ikut yang lain pasti masuk neraka. Ada nggak kelompok yang seperti ini sudah ngapling surga ini? Ya. Kelompoknya yang paling benar, yang lain masuk neraka. Wonten apa mboten? Nek wonten berarti sifat-sifatnya ya seperti sifat orang
Yahudi. Maka diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini, qul in kanat lakumud darul akhiratu 'indallahi khalisatan min dunin nas fatamannawul mauta in kuntum shadiqin. Ya. Jadi kalau seandainya sekiranya akhirat itu hanya untukmu saja, ya, kalian sudah mengkapling surga, bahwa surga itu hanya untuk kalian saja, yang lain masuk ke dalam neraka. Jadi selain orang Yahudi itu dianggap masuk neraka. Maka Allah berfirman, fatamannawul mauta in kuntum shadiqin. Ya. Basa Surabaya ngeten. Ayo saiki nek bener, saiki mati ya. Ya. Wis pasti masuk surga. Ya. Kata Allah begitu. Kalau kamu merasa yakin bahwa surga itu adalah milikmu, sekarang juga kamu mati. Ya. Ayo, wani apa enggak? Ya. Jadi di dalam ayat ini fatamannawul mauta, ya, mintalah kematian. Artinya apa? Ini kalimat mubahala, ya. Jadi karena menganggap Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersama para sahabat ini adalah orang-orang, ya, yang dianggap tidak mengikuti ajaran Bani Israel, ya, sehingga mereka merasa benar. Maka diajak mubahala, ya, diajak bersumpah, kalau memang kamu benar, kami yang salah, ayo sekarang juga kumpulkan anak dan istrimu, kumpulkan keluargamu, kita bersumpah atas nama Allah. Siapa yang jujur, siapa yang berdusta, mari kita bersumpah atas nama Allah. Nah, ini orang Yahudi diajak mubahala sama Rasulullah, ya. Kalau memang kamu benar, ayo, ya. Nah, di dalam tafsirnya Ibnu Abbas menafsirkan, jika seandainya orang-orang Yahudi itu di dalam hatinya dia menginginkan kematian, niscaya semua orang Yahudi mati. Nah, ini menunjukkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ingin menunjukkan kebenaran Islam kepada orang-orang Yahudi, tetapi orang-orang Yahudi tetap saja mereka tidak mau menerima Al-Quran, ya, tidak mau menerima Al-Quran, bahkan menentang Al-Quran itu sendiri. Walayyatamannauhu abadan bima qaddamat aydihim wallahu alimun bidzalimin, ya. Nah, ini orang Yahudi begitu. Ketika dia merasa surga itu miliknya, dia adalah manusia yang dijamin oleh Tuhan masuk surga. Tidak ada yang masuk surga kecuali orang Yahudi. Selain Yahudi masuk neraka. Kalau begitu, kalau dia betul-betul yakin, diajak bersumpah oleh Rasulullah. Oke, kalau begitu kita bersumpah atas nama Allah, ya. Sekarang juga siapa yang akan dilaknat oleh Allah nanti, ya. Kalau tidak begitu, kata Allah, ayo berdoalah kamu meminta kematian. Tetapi sekali-kali mereka tidak akan memiliki keinginan apa untuk mati. Jadi ternyata mereka itu takut mati, ya. Gayanya mereka itu di antara manusia ini tidak ada yang masuk surga kecuali Yahudi. Tetapi begitu mereka diminta untuk berdoa kepada Allah agar dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala,
mereka tidak mau, bahkan mereka takut mati. Sungguh mereka tidak akan minta kepada Allah kematian. Ternyata mereka adalah manusia atau orang-orang yang takut akan kematian. Jadi gayanya saja mereka seperti itu. Lain dengan orang Muslim, ya. Orang Islam itu tingkat ketauhidannya, keyakinannya kepada Allah, setelah dia ma'rifatullah, mengenal Allah, maka meningkat kepada mahabbatullah, ya, mencintai Allah. Setelah dia mencintai Allah, maka seorang muslim akan rindu bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di antara jenengan sinten sing pun rindu dengan Allah. Kalau sudah rindu berarti apa? Ingin bertemu dengan Allah. Siapa yang sudah ingin bertemu dengan Allah? Masya Allah, ya. Nah, ini sudah tingkatannya rindu, ya. Sudah ingin bertemu dengan Allah, siap mati kapanpun, ya. Siap mati kapanpun, sudah siap. Karena apa? Karena kerinduannya dengan Allah Subhanahu wa taala sudah memuncak, rindu serindu-rindunya, ya. Kerinduannya sudah luar biasa dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga apa? Dia sudah siap bertemu dengan Allah, memperjuangkan agama Allah, ya. Bahkan dia tidak takut mati. Yang dicari apa? Iskariman au mutsyahidan, hidup mulia atau mati syahid. Nah, ini seorang muslim. Makanya orang kafir ini takut kalau orang Islam itu memiliki pemahaman Islam yang benar. Orang Islam itu kalau memiliki pemahaman Islam yang baik, yang benar, sesuai dengan ajaran Allah dan Rasulnya, maka coba kita lihat kehidupan para sahabat, ya. Apa yang dilakukan Rasulullah, apa yang diajarkan oleh Rasulullah kepada para sahabat, ya. Yang diajarkan oleh Rasulullah kepada para sahabat adalah hubbul jihad, yaitu cinta kepada jihad, wa hubbul maut, dan cinta mati. Inilah yang diajarkan oleh Rasulullah kepada para sahabat. Rasulullah mendidik, membina para sahabat sehingga mereka tidak berlomba-lomba untuk mendapatkan dunia, tetapi berlomba-lomba untuk mendapatkan akhirat, berlomba-lomba untuk memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala, berlomba-lomba untuk mencari kematian. Nah, inilah sehingga orang-orang kafir itu takut ketika melihat pasukan kaum muslimin, ya. Ketika sudah melihat pasukan kaum muslimin itu, mereka terheran-heran. Kenapa? Karena mereka seakan-akan tidak takut kematian, tidak takut musuh, ya. Sehingga musuh tunggang langgang, musuh lari. Para sahabat, ya, pada zaman Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, berapa banyak wilayah yang dibebaskan. Umar ibnu Khattab radhiyallahu an, berapa wilayah yang dibebaskan oleh para khalifah. Utsman bin Affan radhiyallahu an, kemudian Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, kemudian dilanjutkan oleh khalifah-khalifah, sehingga 3/4 bagian dari dunia ini dikuasai oleh kaum muslimin. Dan ratusan tahun umat Islam menguasai. Hari ini umat Islam berapa wilayah yang sudah dibebaskan? Berapa wilayah yang sudah diterapkan hukum-hukum Islam di dalamnya? Nah, inilah, ya.
hari ini mengalami kemerosotan yang cukup drastis. Perkembangan dunia Islam hari ini ya, tidak kita lihat adanya sebuah negeri di dalamnya diatur dengan aturan Islam, tetapi hari ini terbalik, di dalamnya diatur dengan aturan selain Islam, tetapi penduduknya Muslim, penduduknya kafir, aturannya pun di luar Islam. Penduduknya Muslim, aturannya di luar Islam. Maka di sini ada ilmu fikih, ya, di mana para ulama membagi, ya, namanya Darul Islam. Yang dinamakan negara Islam itu apa? Nah, hari ini kita tidak sedang membahas Darul Islam, ya. Jadi ini adalah gambaran bagaimana umat Islam itu mereka adalah orang-orang yang memiliki keberanian, ya. Mereka tidak takut mati. Kenapa? Karena sudah memiliki kerinduan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka sudah cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ciri-ciri umat Islam, seorang mukmin itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Maidah ayat 54. Coba kita buka. Kelompok yang diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala, kelompok yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala disebutkan oleh Allah di dalam surat Al-Maidah ayat 54. Allah menyebutkan detail ciri-cirinya. Siapa mereka? Ketika hari ini banyak orang Islam murtad, ketika banyak orang Islam itu tidak lagi melaksanakan syariat Islam, umat Islam sudah tidak lagi peduli dengan agamanya, banyak yang tidak menghiraukan, maka Allah akan mendatangkan satu kelompok diberi kekuatan oleh Allah, dilindungi oleh Allah, dan dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan para mufassir memberikan penjelasan, mereka adalah Taifah al-Mansurah. Mereka adalah satu kelompok, ya, bagian kecil dari umat ini yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba kita buka surat Al-Maidah ayat 54. Kita baca. Ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dini fasawfa ya'tillahu biqaumin. Hai orang-orang yang beriman, may yartadda minkum, kalau di antara kalian ada yang murtad, ya. Murtad ini keluar dari Islam. Lah, keluar dari Islam ini modelnya macam-macam. Ya'tillahu biqaumin. Allah pasti, ya, pasti di dalam ayat ini mendatangkan satu kaum, ya. Satu kaum, satu kelompok yang memiliki ciri-ciri, ya, ada ciri-cirinya. Ciri-ciri yang pertama, yuhibbuhum wa yuhibbunah. Kelompok yang didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menggantikan orang-orang yang murtad, yang tidak mau berjuang dengan Islam, yang mengolok-olok Islam, ya, yang membenci ulama, yang membenci Islam, ya. Model-model seperti ini jangan khawatir, Pak. Pasti Allah akan munculkan orang yang membela Islam, membela ulama, membela Al-Quran, ya. Dan mereka memiliki ciri mencintai Allah, dan Allah pun mencintainya. Yuhibbuhum wa yuhibbunah. Kalau mereka yang didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini adalah orang-orang yang mencintai Allah, dan Allah mencintai mereka, maka nasrullah, pertolongan Allah pasti datang.
pasti Allah akan turunkan pertolongannya ketika kita sudah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sebaliknya, kalau perbuatan kita, perbuatan umat hari ini menentang Allah Subhanahu wa taala, tidak lagi pertolongan Allah yang datang, tetapi apa? Azab Allah, murka Allah yang datang kepada umat ini. Oleh karena itu, kelompok yang pertama yang didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala memiliki ciri apa? Mencintai Allah, dan Allah mencintai mereka. Mahabbatullah, yaitu tadi Pak tingkatannya ya. Ma'rifatullah, mahabbatullah, dan syauq ya, rindu kepada Allah. Ya, tak kenal maka tak sayang. Kalau sudah kenal maka tumbuh rasa cinta. Kalau sudah mencintai maka pasti akan merasakan rindu. Nah, jenengan ini pun rindu kali Allah napa Mbak Tereng? Ya. Pun anu nggih, pun niat kepanggih nggih. Ya, Masya Allah. Pun siap kepanggih? Pun siap dipundhut? Siap, Masya Allah. Luar biasa nih. Nggih. Maknanya apa? Sudah ada rindu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, rindu serindu-rindunya. Ini ciri kelompok yang pertama yang mendapatkan pertolongan. Maka kalau sudah seperti ini, Masya Allah, mencintai syariatnya, mencintai kitabnya, mencintai nabinya, mencintai Islam, mencintai seluruh kaum muslimin. Nah, ini insya Allah nasrullah, pertolongan Allah akan datang. Kemudian yang kedua, sifat dan ciri kelompok yang diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ya, azillatin 'alal mu'minina, a'izzatin 'alal kafirin. Ya, cirinya Pak, Bu, orang yang kelompok yang ditolong oleh Allah itu setelah mereka mencintai Allah, melaksanakan syariat Allah, mentaati Allah, Allah mencintai mereka. Mereka memiliki ciri dan sifat azillatin 'alal mu'minin, lemah lembut terhadap orang muslim. Ya. Lemah lembut terhadap orang beriman. Ya. A'izzatin 'alal kafirin, dan memiliki sikap tegas, ya. Tegas dan keras ini kalimat yang berbeda ya, tetapi kadang-kadang bisa sama di dalam ya, bersikap ya. A'izzatin 'alal kafirin, jadi bukan dibalik, keras terhadap orang beriman ya, lembut terhadap orang kafir. Nah ini berbalik ya. Bagaimana pertolongan Allah bisa datang di tengah umat ini kalau orang Islamnya itu cinta kepada orang kafir, lemah lembut terhadap orang kafir, sementara terhadap saudaranya sendiri orang beriman sikapnya keras, atos ya. Salam saja tidak mau, apalagi memberi makanan. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah setelah beliau itu berada di Madinah? Jadi ketika Rasulullah SAW berhijrah dari Makkah ke Madinah, bukan perang Pak terhadap suku Aus dan Khazraj, bukan perang terhadap orang Yahudi. Rasulullah tidak mengangkat pedang. Tapi apa yang diperintahkan oleh Rasulullah ketika kaum muslimin sudah berada di Madinah? Afsus salam wa at'imut ta'am wasilul arham wasallu wan nasu niyam. Jadi yang dilakukan oleh Rasulullah berbagi Pak ya. Baksos yang dilakukan oleh Rasulullah, baksos ya, bukan enten pedang ya. Ayo dimusuhi ini. Kafir mana kafir ini ya. Ulama dibunuh
Orang kafir jelas-jelas yang menghina Rasulullah, menghina Allah, dilindungi. Mana akan ada pertolongan Allah kalau umat bersikap seperti ini? Ya. Maka Rasulullah memerintahkan yang pertama di Madinah itu membentengi kaum muslimin, ya. Bahasanya dengan benteng apa, Pak? Mangkok, ya. Bukan benteng tembok yang tinggi, enggak, tetapi apa? Dibentengi dengan mangkok. Maksudnya tahu? Dikasih pertama apa? Perintah Rasulullah, afsus salam, sebarkan salam. Maka ketika perintah ini disampaikan Rasulullah kepada para sahabat, Ibnu Abbas radhiyallahu an bersama beberapa orang sahabat bangkit keluar dari rumahnya, kemudian ke pasar-pasar. Cuman apa? Menemui orang-orang, ya. Assalamualaikum, 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 ya. Ditanya, ya Ibnu Abbas, kamu ke pasar tapi tidak milih-milih barang, tidak beli barang, ya. Ke toko, ya tidak tanya barang, cari barang apa, enggak, ya. Apa jawab Ibnu Abbas? Saya ingin mendapatkan 30, ya. Assalamualaikum asyraf, warahmatullahi asyraf, wabarakatuh asyraf, ya. Jadi di dalam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh itu ada 30 pahala bagi seorang muslim, dan keberkahan dan doa dari para malaikat ketika seorang muslim menyampaikan salam dan menjawab salam dari saudaranya. Masya Allah, ya. Jadi ini yang dilakukan oleh Rasulullah bersama para sahabat ketika di Madinah, afsus salam. Kemudian yang kedua, wa'at'imut ta'am, berikanlah makanan, ya. Menyebarkan salam, assalamualaikum, assalamualaikum, memberi makan, wa'at'imut ta'am, berbagi, Pak, ya. Sekarang ini kan banyak berbagi, ya. Alhamdulillah di sini Pak Tejo ini juga punya aktivitas berbagi, ya, di pelosok-pelosok, ya. Ini salah satu sunnah Rasulullah untuk melakukan apa? Memberi makan, ya, kepada fakir miskin, kepada du'afa, kepada orang-orang yang lemah, kepada saudara-saudara kita kaum muslimin yang tidak mampu. Apalagi hari ini yang terdampak COVID-19. Ini adalah satu amalan yang luar biasa pahalanya. Wa'at'imut ta'am, kita diperintahkan untuk memberi makan. Jadi ini akan bisa membentengi kita, Pak. Makanya kalau bisa Masjid Dzikrullah ini punya program untuk menginventarisir fuqara wal masakin, orang-orang fakir miskin, orang-orang anak-anak yatim, orang-orang yang lemah ekonominya, di data. Kemudian apa? Kita melaksanakan satu kegiatan program untuk memberikan, ya, bantuan kepada mereka, ya, mungkin berupa uang, berupa makanan, ya, meskipun beras 1 kilo 2 kilo, Masya Allah, ya. Kalau itu kita punya program rutin, ya, kalau setiap hari bendino dikei beras 2 kilo, ya alhamdulillah, Pak, ya. Karena kadang-kadang kita ini tanpa sepengetahuan kita, saudara-saudara kita ini dalam 1 minggu nggak bisa beli beras, mau meminta-minta malu, ya. Dan inilah kondisi kaum muslimin hari ini. Banyak mereka yang terdampak, ya, tidak bisa mendapatkan, ya, pekerjaan, tidak bisa memberikan makan kepada keluarganya. Nah, ini mungkin bisa diprogramkan, ya, Pak Yoyo dan panitia, ya, di sini. Karena ini apa? Untuk membentengi kita, ya.
Kalau saudara-saudara kita dari pojok barat sana sampai pojok timur dikasih makan tiap hari, ya, seneng napa mboten? Seneng. Napa malih disukani yotro, ya? Disukani amplopan. Seneng napa mboten? Seneng, ya. Terus dari mana Ustaz? Ya. Dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Kadang-kala kita ini ya mengenal Allah, mencintai Allah, rindu kepada Allah, tapi kurang yakin, ya. Kalau rezeki itu datangnya dari Allah, itu kurang yakin kadang-kadang kita. Yang penting kita beramal, bergerak bersama-sama, punya program, ya. Nanti, di sini ini masya Allah, tanpa sepengetahuan kita ini banyak kayak kalau di dalam sejarah itu ada Ali Zainal Abidin. Ali Zainal Abidin ini cucunya sahabat Ali. Beliau itu setiap malam menggendong, ya, berkarung-karung makanan dan dibagikan sendiri, Pak, ke rumah-rumah orang yatim, ya. Bertahun-tahun tidak ada yang tahu, ya. Ketika pagi, alhamdulillah, ya, begitu terus, ya. Nah, ketika Ali Zainal Abidin meninggal dunia, ya, beberapa hari kemudian, 1 minggu kemudian, bertanya-tanya, loh kok gak ono sing ngekei beras maneh rek? Kok sepi? Buka lawang, loh kosong. Ternyata mereka lama-lama tahu, masya Allah, ternyata yang membagikan selama ini makanan adalah Ali Zainal Abidin, seorang cucu, termasuk cucunya Rasulullah, ya, keturunan Rasulullah, ya, ulama pada saat itu membagikan sendiri. Dan ini banyak, ya, kalau kita bercerita bagaimana sahabat atau ulama-ulama yang melakukan hal seperti itu, ini sangat banyak sekali, ya. Tapi kita lebih kenal Zoro, ya, lebih kenal siapa? Robin Hood, ya. Robin Hood, ya, lebih kenal Robin Hood. Padahal Robin Hood di dalam Islam itu nyata adanya. Kalau Robin Hood itu, waduh, film itu hayal. Tapi dalam Islam nyata. Kayaknya. Jadi apa yang dilakukan oleh Rasulullah di Madinah itu afsus salam wa atimut ta'am wasilul arham. Nah, ini yang paling penting. Wasilul arham, berbuat baik kepada keluarga dan menyambung silaturahmi, ya. Di luar keras, tapi begitu pulang, ya, lembek, ya. Dimarahi istrinya tidak berani ngomong. Begitu pula di rumah kadang-kadang tidak berbuat baik kepada istrinya, keras terhadap keluarganya. Nah, ini yang biasa kami sampaikan, ya. Beberapa hal untuk menjaga agar keluarga harmonis adalah kita memiliki sifat as-samahatu 'ala nafsi. Kita hendaknya berlapang dada, menerima kekurangan dan kelebihan suami istri. Jangan karena istrinya tidak bisa membuatkan kopi seperti Giras, ngamuk, ya, ngamuk. Kopi apa ini, ya? Lho nih sampean kepingin kopi kayak Giras, ya sampean nang Giras ae, Pak, ya. Nah, ini seperti ini, hal-hal yang seperti ini menimbulkan kericuan. Ya, saya tadi siang itu juga terkejut, Pak. Saya tadi siang itu ke kecamatan Sukomanunggal. Itu, ya, mengurus, ya, beberapa surat. Ternyata saya itu antri. Lah, yang banyak antri itu perempuan-perempuan sama bapak-bapak. Ternyata antri apa, Pak? Merubah KSK, status KSK, janda, duda, janda, duda. La haula wala quwata illa billah.
Dan di situ keterangannya apa? Cerai hidup, bukan cerai mati, Pak. Artinya apa? Banyak kasus perceraian. Makanya Rasulullah di Madinah yang paling pertama dikuati silaturahminya, kemudian kasih sayang terhadap keluarga, rahmat kepada keluarga. Sehingga apa? Para sahabat itu ketika berjuang totalitas, duit-duit gak duit-duit budal. Karena apa? Disupport sama istrinya, sama keluarganya. Sama-sama memiliki tujuan untuk perjuangan. Hubbul jihad, cinta kepada perjuangan. Nah, ketika sama-sama menerima kekurangan dan kelebihan, ini akan berdampak ya, positif ya. Akhirnya apa? Sama-sama mensupport ya. Wis bi gak duwe gak apa-apa bi, sing penting iso nyekolahno anak. Bi gak apa-apa bi gak duwe duit bi, sing penting iso taklim ya. Bersyukur ya. Istrinya itu mensupport terus. Sehingga apa? Oh ya rek ya, istri saya menerima, istri saya tidak marah kalau saya tidak dapat ya, tidak dapat uang ya, pulang ya, tidak dapat hasil itu tidak marah, seneng, podo-podo seneng ya. Disambut dengan senyuman, seger ya. Lain kalau sudah istri itu di rumah itu suudon terus, bojoku gak mulai-mulai gitu, mesti kecantol nih. Kecantol macam-macam, kecantol giras, kecantol ya, kecantol kawat ya. Nah ini yang paling berbahaya, suudon terhadap suaminya, suaminya suudon terhadap istrinya. Makanya almar'atus sholihah, wanita sholihah itu apa? Idza nazarka sarotka. Kalau kamu melihat wajah istrimu, maka menyenangkan. Itu ciri wanita soleha. Jadi nih suaminya pulang ya, lihat wajah istrinya itu sudah senang ya. Masya Allah ya, menggembirakan. Pulang itu sudah tidak capek lagi ya, disambut dengan gembira. Meskipun di rumah capek daring ya, online ya, tapi itu sudah terbiasa itu ya. Tetap saja kalau suaminya mau pulang disambut dengan baik ya, bukan disambut dengan marah-marah. Nah ini lain ya. Idza nazarka sarotka. Jika kita tinggalkan istri kita, maka dia menjaga kehormatannya ya. Nah ini salah satu ciri daripada wanita solehah yang disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Sehingga ibu-ibu ya kalau ditinggal suaminya ya dijaga auratnya, dijaga aib keluarganya ya, dijaga kehormatannya, jangan lantas diudal-udal ke orang lain. Kejelekan suaminya dibicarakan ke teman-temannya ya. Curhatnya, curcolnya ke tetangga-tetangga ya, disebarluaskan kejelekannya. Nah ini sesuatu yang tidak perlu ya, yang harus kita jaga. Makanya kalau kita ingin keluarga kita sakinah mawaddah warahmah, maka ini harus kita jaga betul. As-sukutu anil uyubi wa ijabul khairat. Jadi kita diam, kejelekan-kejelekan rumah tangga, kejelekan suami istri kita simpan ya. Hanya kita yang tahu. Jangan lantas disebarkan, apalagi sampai pasang status ya. Setiap hari kopinya tidak pernah manis ya. Iki sapa iki ya. Terus gitu, status tiap hari mengeluarkan aib-aib keluarga. Lah ini yang harus kita jaga. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini tadi kita kembali kepada apa yang disampaikan oleh Rasulullah ketika Rasulullah berada
di Madinah ya. Awal mula Rasulullah di Madinah itu beliau tidak lantas mengangkat pedang kemudian berperang ya, memerangi orang-orang kafir, tetapi apa? Afsus salam wa at'imut ta'am wasilul arham, dan yang terakhir wasallu wan nasuniyam ya. Maka hendaknya para sahabat kaum muslimin menjaga sholat apa? Tahajud, menjaga qiyamul lail, karena ini ruhnya umat Islam. Fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Berdirilah ya, qiyamul lail, laksanakan tahajud agar kalian diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala maqam, tempat yang mulia fid dunya wal akhirah. Sudah ya, sholat jamaahnya itu tidak bisa sempurna, sholat sunnahnya ditinggalkan, sholat tahajud tidak pernah ya. Bagaimana seorang muslim memiliki ruh ya, memiliki kekuatan di dalam menghadapi kehidupan ini? Kalau sudah tahajud itu bolong-bolong, sholat sunnah pun nafilahnya yang lain, tidak pernah saum Senin Kemis dan lain sebagainya, baca Al-Quran tidak pernah ya. Nah, ini akhirnya apa? Diterpa angin sedikit goyang ya. Ujian-ujian yang datang kepada kehidupan kita, keluarga kita, kita sudah mundur ya. Karena penghasilan sepi saja sudah izin, sudah mundur. Pak, saya izin ya. Akhirnya apa? Izin selamanya ya. Izin selamanya. Akhirnya apa? Berada pada satu komunitas, temannya tidak karu-karuan, pekerjaannya juga halal haram sudah tidak diperhatikan ya. Nah, ini naudzubillah tsumma naudzubillah min dzalik. Itulah ya yang dilakukan oleh Rasul pertama kali di Madinah. Sehingga apa? Rasulullah menjalin silaturahmi kepada seluruh sahabat, seluruh penduduk Madinah, menyatukan bainal muhajirin wal ansor, menyatukan antara muhajirin dan ansor. Kemudian apa? Ta'liful qulub ya, menyatukan hati mereka. Sehingga apa? Kekuatan di Madinah itu luar biasa. Antara kaum muslimin saling mencintai ya. Azillatin 'alal mu'minin. Akhirnya apa? Pertolongan Allah datang kepada mereka. Mencintai orang-orang beriman. Sampai Abdurrahman bin Auf itu ditawari oleh sahabat Ansor ya, tawari tempat tinggal, ditawari kebun, bahkan ditawari apa? Istri. Tapi ya tidak mau, Pak. Nah, kalau kita mungkin ya ditawari toko nih ya alhamdulillah ya. Tawari tanah ya, 1 hektar gitu, Masya Allah alhamdulillah. Apalagi ditawari daerah Menganti ya, 1 hektar ya, tidak nolak. Ini ditawari istri yang paling cantik yang diberikan oleh sahabat Abdurrahman bin Auf. Apalagi ya. Tapi Abdurrahman bin Auf, sahabat Abdurrahman bin Auf radhiyallahu an, tidak lantas menerima begitu saja. Apa yang dia lakukan? Beliau lakukan hanya meminta informasi di mana pasar ya. Meskipun beliau ini dalam keadaan tidak membawa apa-apa pada saat hijrah, 0 ya, 00 ya. Tapi pertautan antara sahabat muhajirin dan ansor dibangun oleh Rasulullah sehingga menimbulkan rahmat, kasih sayang, cinta kepada sesama mukmin. Orang yang membantunya itu tidak tanggung-tanggung ya. Bahkan istri pun mau dikasihkan gitu. Lah kalau kita ini azillatin 'alal mu'minin a'izzatin 'alal kafirin. Yang ketiga, kelompok yang akan ditolong oleh Allah, diberikan pertolongan oleh Allah. Yang ketiga, memiliki ciri dan sifat yujahiduna
fi sabilillah. Mereka adalah kelompok yang terus memperjuangkan agama Allah. Ketika di tengah masyarakat ini terjadi kerusakan, kemaksiatan, apa yang kita lakukan? Al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Amar ma'ruf nahi munkar. Itulah bentuk perjuangan kita. Wah, permusuhannya sangat besar sekali, Ustaz. Nanti kita dibenci masyarakat. Resiko, ya, resiko. Tetapi Allah akan memberikan pertolongan kepada kita. Itu kadang-kadang belum ada resiko kita sudah, ya, takut sendiri, ya. Belum kita laksanakan, belum kita kerjakan, kadang-kadang kita takut sendiri. Kenapa? Yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Yang membuat ketakutan diri kita terhadap syariat Allah, melakukan kebenaran, menyampaikan dakwah, ini adalah karena dibisiki oleh setan, was-was dalam diri kita. Akhirnya apa? Mundur dari perjuangan, ya. Jangankan amar ma'ruf nahi munkar, taklim saja rasanya berat. Kaki ini melangkahkan kepada majelis-majelis ilmu, ke majelis-majelis zikir, itu berat. Apalagi sampai berada di medan-medan jihad. Nah, kalau sudah tidak memiliki ghirah, tidak memiliki semangat untuk memperjuangkan Islam, yang hari ini ulama mau dibunuh, ya, ulama dikriminalisasi, Al-Quran dihina, Islam dinista, Allah dan Rasulnya diolok-olok. Terus kita tidak punya ghirah, tidak punya semangat untuk membela agama Allah, ya, maka Allah akan menghinakan kita. Allah tidak menurunkan pertolongannya kepada umat ini. Justru Allah akan memberikan apa? Azab, ujian-ujian dan bala. Makanya para ulama mengatakan la izzata illa bil jihad. Tidak ada kemuliaan Islam ini kecuali dengan berjihad, memperjuangkan agama Allah. Ustaz, tidak berjuang juga Allah akan memenangkan Islam. Berjuang juga Allah memenangkan Islam. Ya lebih baik nggak berjuang, Ustaz. Wong Allah itu menjaga Islam kok. Ya. Terus gimana? Ya kita cari ekonomi saja, Ustaz. Ya, cari duit aja. Ya. Untuk apa? Untuk menafkahi keluarga. Ya. Lah kalau sekarang ekonomi dikuasai orang kafir, bisa nggak kamu memperjuangkan ekonomi, mendapatkan kesejahteraan, menghidupi keluarga? Nah ini masalahnya, ya. Kerja nggak oleh, kesana kemari ya nggak dapat hasil, ya. Sudah begitu mau belanjakan istri, beras mahal, bawang putih, bawang merah naik, mericoy, ya, mahal. Indomie munda, ya. Padahal semua ada lauk, ada rendang, ada, ya, soto, ada kare, munda, ya. Lah kalau kita tidak memperjuangkan, ya, bagaimana Islam memiliki cara dan sistem untuk mensejahterakan umatnya, akan dikuasai orang kapitalis. Ya. Terus bagaimana caranya? Kalau kita mau ekonomi sejahtera, ya kita kuasai politik dan militernya. Ya. Kira-kira umat Islam hari ini berkuasa enggak di dalam bidang politik? Nunggu pemimpinnya. Nunggu pemimpinnya, ya. Nah, ini kembali lagi ke jenengan, ya. Soalnya saya tidak bicara politik. Nanti kalau bicara politik nanti radikal, ya. Kita kembali kepada ghirah tadi itu, ya. Kalau kita ingin ditolong oleh Allah,
Yujahiduna fi sabilillah, kita berjuang di jalan Allah. Kita berjuang memperjuangkan Islam di berbagai bidang. Ya, memperjuangkan ekonomi Islam, memperjuangkan pendidikan Islam, memperjuangkan politik Islam. Semua diatur dengan aturan Islam. Kenapa? Karena kita umat Islam. Lah umat Islam kok tidak mau diatur dengan aturan Islam, terus mau diatur dengan aturan apa? Nah, kalau sudah memiliki semangat untuk memperjuangkan Islam, kalau sudah berjuang untuk Islam, maka disinilah Allah akan memberikan pertolongan kepada umat ini. Ya, Allah akan menurunkan pertolongannya. Dengan apa? Diturunkan dari langit tentara Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah akan menurunkan tentara-tentara Allah Subhanahu wa taala berupa angin, ya, malaikat, burung dan lain sebagainya. Baik tentara yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Ya. Jangan dikira Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ya, ketika kita berada di jalan Allah ini, Allah tidak menolong kita. Kadangkala kita ini tidak terasa, ya, tidak, ya, kalau kita membahas ayat wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Ini kadang-kadang kita ini masya Allah, ya, kita ini masih disayang oleh Allah Subhanahu wa taala, masih diberikan kenikmatan yang luar biasa. Kadang-kadang ketakwaan kita itu harus kita buktikan. Kapan Allah memberikan rezeki kepada kita tanpa kita sangka, ya, tidak mengira, ya, tahu-tahu ada yang datang, ya. Ya, nanti rencananya mau membelikan istri makanan yang enak, ya, misalnya, ya, kue lapis, ya, rasa coklat gitu. Rencananya brownies, belum berangkat ada yang datang, assalamualaikum, ya, waalaikumsalam, siapa ini, ada kiriman brownies rasa coklat, terus lebih enak dari yang kita rencanakan. Subhanallah, hadza rizqu min haitsu la yahtasib. Inilah kita bisa ukur kira-kira ketakwaan kita ini sejauh mana, ya. Apakah kita sudah pernah mendapatkan kondisi seperti itu? Kalau kita mendapatkan kondisi seperti itu berarti ada ketakwaan pada diri kita. Tapi kalau belum, bisa kita ukur, Pak, ketakwaan kita kepada Allah sejauh mana. Kenapa? Karena ketakwaan para nabi dan rasul itu juga seperti itu, mendapatkan pertolongan Allah pada diri mereka karena ketakwaan mereka. Makanya Rasulullah bersabda, ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah kepada Allah di mana saja kalian berada. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah pasti memberikan jalan keluar dari seluruh masalah yang ada. Nah, ini sambatan Covid, sambatan Corona, sambatan gak kerja, sambatan gak bisa bayar sekolah, sambatan hutangnya banyak, tapi ya sholatnya bolong-bolong, tahajud gak pernah, Senin Kemis gak tahu, baca Quran belas, ya, gak duwe-duwe belas, ya. Iki bukan gak duwe-duwe belas, gak tahu maca Quran belas, gak qiyamul lail belas, gak sodako belas, ya. Sodako ya ndak. Maka Rasulullah bersabda, wa ma tadkhulul jannah la sodaqatun wala jihadun. Bagaimana kamu bisa masuk surga wong kamu itu ndak sodako juga ndak berjihad, ya, ndak sodako dan juga ndak berjihad, ndak berjuang, ndak kepikiran memperjuangkan agama. Nah, ya apa kepikiran, wong
nyambut gawe sepi ngene mosok ya budal ya gak duwe duit ya. Nah itu kadang-kadang kita ndak yakin sama Allah ya. Coba kalau antum budal, ono sing nyangoni. Nek gak budal ya nggak ada yang nyangoni. Tapi kalau budal, masya Allah ya, di tengah jalan disangoni, amplopnya tebel. Tapi nek gak budal ya siapa yang akan nyangoni ya. Tapi kalau berangkat berjuang, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pertolongan. Nah ini mungkin sesuatu yang tidak bisa kita logika, tetapi ini janji Allah Subhanahu wa taala, in tansurullaha yansurkum. Kalau kalian menolong agama Allah, Allah pasti menolongmu. Nah ini perlu keyakinan. Yang terakhir, la yakhafuna laumata laim. Umat yang akan diberikan pertolongan oleh Allah sebagaimana di dalam surat Al-Maidah ayat 54 ini, yang terakhir adalah mereka tidak takut orang-orang yang mencela ya. Jadi kalau ada orang yang ngolok-ngolok ya apa taklim ngaji nang dikrullah iku kok sing dibahas keras-keras, atos-atos. Lah tahu bahas watu ta, Pak? Saya dengar kok di sini itu diklaim radikal, atos ya. Bahkan ada yang dilarang ngaji di sini ya. Wong saya juga tidak pernah mengkaji ya dengan berapi-api terus kita bawa pedang, bawa pistol, tidak pernah ya. Apalagi mengajarkan buat bom, tidak pernah ya. Nah, tapi ada saja orang yang tidak senang dengan kita, itu ada. Di Madinah pun ada muhdhilun wal murjifun, orang yang gembosi jihad, gembosi orang taklim, gembosi orang belajar Islam, dan orang-orang yang mengolok-olok, bahkan memfitnah banyak. Jangankan sahabat, istri Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Aisyah radhiyallahu anha, difitnah oleh orang munafik dengan fitnah yang keji, yaitu apa? Aisyah istri Muhammad berzina ya. Fitnah ini luar biasa, bahkan Rasulullah terpengaruh sampai apa? Istrinya dianggap berzina, sampai akhirnya turun dari Allah Subhanahu wa taala penjelasan bahwa Aisyah radhiyallahu anha tidak berzina. Ini ulahnya siapa? Ulahnya orang munafik. Dan apa sebabnya Habib Rizik hijrah dari Indonesia ke Mekah? Karena apa? Difitnah apa? Ya, wallahu alam bisawab ya, wallahu alam bisawab. Tetapi celaan-celaan orang yang menghina, yang tidak senang terhadap Islam, terhadap kita yang ingin memperjuangkan Islam, itu pasti ada. Makanya apa? Orang yang kelompok yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala diantaranya la yakhafuna laumata laim. Mereka tidak takut celaan orang-orang yang mencela. Yang hari ini ya, mereka itu berusaha untuk mengkriminalkan para aktivis, para ulama ya. Bahkan kemarin yang viral itu Syekh Ali Jabir mau dibunuh ya. Kira-kira kenapa mereka sampai ingin membunuh Syekh Ali Jabir, padahal beliau itu juga tidak pernah membahas politik ya. Beliau itu juga ulama yang santun, beliau juga ulama yang tidak pernah bersinggungan dengan rezim ini, tetapi menjadi apa? Menjadi incaran, menjadi sasaran, karena Syekh Ali Jabir ini adalah ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan Ahlus Sunnah wal Jamaah itu adalah satu kelompok yang dibenci oleh orang Syiah bersama komunis. Sehingga apa? Mereka memiliki kekuatan, mereka memiliki perencanaan untuk menghancurkan umat Islam. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita sudah memiliki semangat untuk melaksanakan syariat Allah, memperjuangkan agama Allah, kita tidak usah takut dengan caci makian. Kita tidak takut dengan olok-olokan.
kurang apa Bapak Ibu yang dialami oleh Rasulullah? Ya, Rasulullah diolok-olok oleh orang kafir dengan olokan apa? Sahirum majnun, tukang sihir, gendeng, ya. Kurang apa? Muhammad gila, Muhammad gila, Muhammad sahir. Merasa semua manusia ini masuk neraka kecuali orang Yahudi, ya. Tetapi ketika ya wis, kalau kamu merasa ahli surga, ayo sekarang kamu berdoa mati ya saya. Mereka itu adalah orang yang paling ahrasun nasi ala hayati dunya, orang yang paling tamak terhadap dunia, ya. Wa minal ladina asyraku, daripada orang musyrik, ya. Orang Yahudi itu paling tamak dengan dunia. Mereka memohon kepada Allah agar hidup 1000 tahun, ya. Wa ma huwa bimuzahzihi minal adzabi ayyu ammar, ya. Dikiranya hidup 1000 tahun itu bisa menghalang-halangi mereka dari azab Allah, ya. Wallahu basirum bima ya'malun, Allah maha melihat apa yang dikerjakan. Maka Rasulullah bersabda, khairu umri, ya, sebaik-baik umur itu adalah yang berumur panjang, wa husna amalin, dan amalnya baik. Jadi sebaik-baik umur itu adalah umur yang panjang tapi amalnya, dan mudah-mudahan Allah mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Kita akhiri majelis kita ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.